Oke, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah membahas dari tema 1, subtema 1. Nah, untuk minggu berikutnya ini kita akan belajar dari subtema 2. Materi yang disampaikan dalam subtema 2 adalah tentang tubuhku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Oke, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Itu adalah salah satu lagu yang menunjukkan beberapa anggota tubuh kita, yaitu dari mata. Nah, mata kita ada berapa? Mata kita itu ada 2. Nah, di sini mata kita ada 2. Kemudian hidung kita ada berapa anak-anak? Ada 1. Nah, ini sebetulnya mengingatkan kembali materi lalu tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian-bagian tubuh manusia. Pada dasarnya, bagian-bagian tubuh manusia secara keseluruhan itu terdiri dari 1, rambut, 2, mata, 3, telinga, 4, hidung, 5, mulut, 6, lengan, 7, tangan, jari, kemudian sampai ke bawah yaitu ke kaki kita. Nah, pada tangan dan kaki itu terdapat jari-jari. Nah, jari kiri ada 5, jari kanan ada 5. Dari jari ini masing-masing mempunyai nama. Ini namanya ibu jari, ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari tengah, ini namanya jari manis, dan yang terakhir adalah jari kelingking. Nah, dari nama-nama jari ini ada lagunya juga. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu tentang nama-nama jari. Ya, oke. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Nah, dari dua tangan kita ada berapa jarinya? Kalau ini 5 ditambah 5 itu ada 10. Ya, mengingatkan kembali matematika pada subtema 1 pada minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lihat dari bagian-bagian tubuh manusia secara garis besar. Secara garis besar, bagian tubuh manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala. Yang kedua adalah badan. Dan yang ketiga adalah anggota gerak. Kita bisa berpindah tempat karena kita mempunyai kaki. Kita bisa pegang sesuatu karena kita mempunyai tangan. Nah, dari seluruh anggota tubuh ini, itu ada beberapa anggota tubuh kita yang disebut sebagai panca indera. Nah, panca itu artinya 5. Ya. Nah, panca indera di sini yang pertama adalah mata. Apa gunanya mata? Mata adalah indera penglihatan. Kemudian yang kedua adalah telinga. Manfaat dari telinga adalah untuk mendengarkan. Kita bisa mendengarkan suara yang lembut, kita bisa mendengarkan suara yang keras. Pada saat kita teriak, maka kita suaranya akan keras. Tapi kita juga bisa mendengarkan suara yang halus. Kalau kita bisik-bisik, itu suaranya lembut. Ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah kulit. Apa manfaat kulit? Kulit termasuk indera peraba. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lidah. Lidah itu termasuk indera perasa. Kita merasakan kalau kita makan. Ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa asam, ada rasa manis. Kalau dijadikan satu namanya rasa nano-nano. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hidung. Hidung itu merupakan indera penciuman. Kita dapat mencium sesuatu atau membau sesuatu itu menggunakan indera hidung. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan. Ada beberapa, ibu sudah bawa beberapa benda yang kita bisa cium, kita bisa rasakan. Ya. Ya. Nah, ini adalah kopi. Bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah tua, biasanya dia suka minum kopi pahit. Mengapa dikatakan kopi pahit? Karena memang rasa kopi kalau kita minum tanpa gula, itu rasanya akan pahit. Kemudian yang kedua, itu adalah gula. Ini adalah gula putih. Gula putih kalau kita makan atau kita minum teh menggunakan gula, maka rasa gula itu adalah memberikan rasa manis. Kemudian yang ketiga itu adalah garam. Ya, mama kalian setiap hari pasti menyayur. Ya, tanpa garam maka sayuran itu rasanya akan tawar. Nah, apa rasa garam? Rasa garam adalah asin. Ya. Kemudian ada lagi ini satu. Ini adalah asam. Bagaimana rasa asam? Namanya sesuai dengan rasanya. Asam, ya. Ini rasa asam. Nah, kemudian dari indera penciuman, ya. Di sini ibu membawa sedikit parfum. Biasanya kalau parfum baunya bagaimana? Bukan baunya apek, tapi saja Pak, parfum itu baunya wangi. Ya. Selain parfum apa lagi? Ini ada sabun. Sabun itu baunya juga wangi. Ya. Kemudian udah ada juga hand sanitizer. Kalau ini bisa kita dua. Satu, kita bisa merasakan baunya yang harum atau baunya yang segar, tapi kita juga bisa melihat menggunakan mata kita warnanya. Di sini warnanya adalah oranye, ya. Jadi sebetulnya mata kita itu bisa untuk melihat dan membedakan macam-macam warna. Ya, kita lanjut ke pembelajaran PKN. Nah, pembelajaran PKN di sini kita akan membahas tentang tata tertib atau peraturan yang ada di rumah. Peraturan yang ada di rumah itu sebetulnya memberikan kepada anak-anak untuk melatih disiplin diri. Yang pertama itu adalah disiplin waktu. Biasanya anak-anak pagi-pagi sama mama pasti sudah dibangunin. Nah, anak-anak sekarang sudah di kelas 1 tidak boleh menunggu dibangunin sama mama, nggak boleh nunggu dibangunin sama papa, tapi harus sudah bisa bangun sendiri. Nah, untuk mengawali pembelajaran tentang kedisiplinan, ada lagu yang cocok untuk dinyanyikan pada saat kita dari bangun tidur. Ya, yuk kita sama-sama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu adalah kegiatan yang harus kalian lakukan pada saat bangun tidur. Terus apa? Itu sebetulnya lagu itu menggambarkan kepada anak-anak runtutan, rentetan, urutan anak-anak pada saat bangun tidur sampai sebelum berangkat ke sekolah. Nah, selain disiplin waktu, kita juga harus mempunyai bagaimana cara kita merawat kesehatan tubuh kita.
cara merawat kesehatan tubuh kita secara garis besar itu hanya ada 3. Yang pertama, harus makan makanan gizi seimbang atau makan makanan yang bergizi. Kita tidak boleh makan hanya Indomie, apa yang menjadi kesukaan kita. Tidak boleh, ya. Atau mungkin hanya makan roti, itu tidak boleh. Tetapi harus gizi seimbang. Nah, kemudian yang kedua, itu harus olahraga. Supaya apa yang kita makan itu ada tenaga kita yang terbakar, maka kita harus melakukan olahraga. Dan yang ketiga, itu adalah beristirahat yang cukup. Buat anak-anak, kalau istirahat tidak boleh tidur malam-malam, terlalu malam. Tetapi minimal pada saat istirahat itu minimal adalah 8 jam sehari untuk anak-anak, ya. Nah, kemudian etika pada saat makan atau tata tertib pada saat makan. Tentu kalian kalau makan itu yang pertama kali harus duduk manis di meja makan bersama orang tua, bersama adik kakak, bersama saudara-saudara. Nah, setelah duduk, kalian baru berdoa sebelum makan. Nah, kemudian pada saat kalian makan, biasanya ada anak yang kalau makan begini. Itu nggak boleh. Jadi kalau makan itu kita tidak boleh mengecak, ya, tidak boleh berbunyi, ya. Kalau makan kita harus mulutnya ditutup sekalipun mengunyah, tapi mulut harus tetap ditutup. Dan yang terakhir, setelah selesai makan, kita berdoa kembali, yaitu berdoa sesudah makan. Ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran PKN. Jadi pada dasarnya adalah PKN yang dibahas di sini adalah tata tertib atau peraturan yang kalian lakukan selama kalian di rumah. Nah, kita akan tutup dengan nyanyi lagu tentang kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kamu sudah tahu kan mana itu kepala, mana itu pundak, mana itu lutut, dan mana itu kaki. Bapak harap diingat-ingat buat pembelajaran subtema 2.